Hukum aborsi menurut 4 mazhab. Praktik aborsi bukan rahasia umum lagi, terutama dengan maraknya prostitusi, meluasnya pergaulan bebas, dan meningkatnya angka kehamilan di luar nikah. Hal-hal demikianlah yang memotivasi orang-orang tertentu memilih melakukan aborsi sebagai jalan keluar. Aborsi sendiri adalah proses menggugurkan kandungan atau mengeluarkannya di waktu yang lebih cepat dari semestinya, sehingga janin tidak mampu bertahan hidup di luar perut sang ibu. Aborsi bukan hanya jamak terjadi pada wanita yang tak bersuami, namun ia juga ramai ditemukan pada wanita yang memiliki suami. Faktor-faktor yang membuat para wanita menggugurkan kandungannya sangatlah beragam. Mulai dari khawatir terhadap kesehatan janin atau ibunya, takut dengan ekonomi yang tak mencukupi nafkah bayi nantinya, atau ingin menerapkan keluarga berencana, KB, dan lain sebagainya. Dengan demikian, lantas bagaimana pendapat 4 mazhab terkait aborsi? Apakah aborsi haram secara mutlak, atau dibolehkan dalam beberapa keadaan dan haram dalam keadaan lainnya? Sebelum menjawab pertanyaan ini, hendaknya terlebih dahulu mengetahui bahwa aborsi dirinci menjadi 2 bagian, yaitu sebelum ditiupkan ruh, nafkah, dan setelahnya. Ditiupnya ruh pada janin di waktu ia berumur 4 bulan atau 120 hari dari masa pembuahan, yaitu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Hal ini berlandaskan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani, nutfah, selama 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah, alaqah, selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging, mudghah, selama 40 hari. Setelah itu, diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. HR Al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini memberikan potret pembentukan janin dalam kandungan ibunya, dimulai dari air mani, 40 hari, kemudian dilanjutkan dengan gumpalan darah, 40 hari, setelah itu berubah daging, 40 hari, hingga ditiupkan ruh padanya. Para ulama berdasarkan hadits ini menyimpulkan bahwa ditiupkannya ruh pada janin adalah ketika ia berumur 120 hari atau 4 bulan. Di usia janin tersebut para fuqaha memposisikan janin sebagai manusia pada umumnya. Muhammad Naim Yasin, Ahkamul Ijad, Kuwait, Majalah Syariah Wad Dirasatil Islamiyah, 1989 M, Jilid ke-6, halaman 248. Oleh karena itu, ulama 4 mazhab telah bermufakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya ruh adalah perbuatan yang haram. Sekilas dari nas-nas fikih, pernyataan haram tersebut berlaku mutlak pada setiap keadaan baik menetapnya janin dalam kandungan dapat berdampak buruk bagi ibu ataupun tidak. Hal itu bisa dilihat dalam tulisan-tulisan ulama klasik 4 mazhab. Hanya saja, keterangan Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi lebih jelas dengan mencantumkan alasan mengapa aborsi diharamkan setelah nafur ruh meskipun berdampak buruk pada kelanjutan hidup ibunya. Artinya, tidak boleh menggugurkan janin, karena kematian si ibu hanyalah sangkaan, maka tidak boleh membunuh manusia yang hidup, aborsi, demi perkara sangkaan. Ibnu Abidin, Hasyiah Ibni Abidin, Mesir, Darut Tibaah Al-Misriyah, 1966 M, Jilid pertama, halaman 602. Tetapi Dr. Muhammad Naim Yasin mengomentari bahwa hal itu berlaku tatkala pemahaman para fuqaha minim terhadap dunia medis. Beda hal sekarang, yang mana dunia medis berkembang pesat sehingga pengetahuan tentang dampak buruk bagi menetapnya janin di dalam perut ibu sangat mudah diketahui dan dideteksi. Muhammad Naim Yasin, Ahkamul Ijad, Jilid ke-6, halaman 249. Sebelum 120 hari, pendapat mazhab bervariasi, Hanafi memperbolehkan, Maliki melarang, sedangkan Syafi'i dan Hanbali memiliki pandangan yang berbeda.